Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Masih tentang rongsok, dan untuk kali ini saya akan membahas tentang cara mengetahui usaha kita termasuk sehat atau sedang sakit. Sahabatku, sebagian besar mungkin kita semua dalam menjalankan usaha ini, karena mungkin usaha kita itu memang sedang berjalan, ya, kita tidak menyadari atau kurang memahami kira-kira usaha kita itu termasuk usaha yang sehat atau sakit. Nah, untuk ini saya akan membahas secara tuntas tentang gimana sih cara menilai, ya, usaha kita itu tergolong dalam usaha yang sehat ataupun sakit, ya. Ilmu ini atau pengetahuan ini saya dapat beberapa puluh tahun yang lalu, di saat saya bekerja sebagai tenaga administrasi di sebuah dealer otomotif besar di Indonesia. Dan alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan coba membahasnya. Mudah-mudahan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi sahabat semua. Sahabatku, kalau untuk mengetahui usaha itu sehat, ya, sehat, ini mohon maaf pakai spidol lagi, pakai apa, kertas lagi, karena memang nggak ada whiteboardnya. Sehat atau sakit, ya, ini ada standarnya, ya sahabatku. Jadi standarnya seperti ini. Kita harus punya patokan atau standar seperti ini. Ini saya menggunakan bahasa yang sederhana, ya, supaya bisa dipahami oleh semuanya. Jadi untuk standarnya yaitu untung bersih, bukan untung bersih, ya, maaf, untung kotor, ya. Jadi total keuntungan kotor dalam sebuah usaha itu jika dibandingkan atau dibagi dengan total biaya itu hasilnya, ya, harus 2, ya. Jadi dengan kata lain, atau, ya, di sini bahwa keuntungan kotor, untung kotor itu harus 2 kali lipat dari total biaya. Nah, ini standarnya, ya. Jadi saya ulangi, untuk standar usaha itu bisa dikatakan sehat jika keuntungan kotor, ya, itu jika dibandingkan total biaya, ya, itu selama 1 bulan itu hasilnya 2. Ya, atau dengan kata lain, jika untung kotornya itu 2 kali lipat dari total biaya. Sebagai contoh seperti ini, jika biaya kita per bulan itu 1 juta, ya, 1 juta, ini total misalkan untuk apapun 1 juta, ya, ini keuntungan kotor itu harus 2 juta rupiah, karena 2 juta dibagi 1 juta itu sama dengan hasilnya 2, ya. Kenapa harus 2, ya? Ini standarnya karena yang 1, ya, 2 ini satunya, ya, 1 itu untuk gaji, untuk biaya, ya, untuk ini, ya, yang 1 untuk nutupin biaya. Terus yang 1 lagi, ya, ini karena hasilnya 2, yang 1 untuk nutupin biaya-biaya tadi, yang 1 juta ini, ya, yang 1 lagi itu untuk yang separuh, ya, yang setengahnya, ya, itu untuk pengembangan usaha. Dan yang setengahnya lagi, ya, itu adalah hasil
daripada pemilik. Pemilik usaha. Ya. Jadi perbandingan antara untung kotor dan total biaya itu harus 2, karena yang satu bagian itu untuk menutupi semua total biaya, sementara yang satu bagian lagi itu yang setengahnya untuk pengembangan usaha, yang setengahnya lagi itu adalah merupakan hasil daripada pemilik usaha tersebut. Nah, terus yang dimaksud untung kotor di sini saya akan bahas. Untung kotor ini adalah semua keuntungan yang kita peroleh selama 1 bulan, ya. Jadi misalkan kita dari harga jual dikurangi harga beli, ya. Jadi untung kotor ini adalah harga jual dikurangi harga beli, itu didapatlah keuntungan kotor, ya. Terus untuk yang total biaya, ya, total biaya ini, ya, ini adalah semua biaya-biaya yang kita keluarkan selama 1 bulan. Nah, untuk biaya-biaya di sini, biaya-biaya, ya, itu diantaranya adalah yang pertama gaji karyawan atau tenaga kerja, ya, gaji karyawan atau tenaga kerja. Termasuk jika kita sebagai pemilik juga ikut bekerja, itu pun harus dimasukkan sebagai karyawan, itu harus dialokasikan biaya untuk gajinya, ya. Jadi total gaji karyawan, ya, itu biaya-biayanya. Terus juga nanti bonus atau insentif jika ada, ya, bonus atau insentif itu jika ada, ya. Terus yang ketiga, ya, biaya transportasi, ya. Biaya transportasi ini, ya, adalah biaya untuk kita ngambil barang dan juga untuk kirim barang, walaupun menggunakan kendaraan sendiri, ya, kita tetap alokasikan biaya transportnya, karena untuk bensin atau solar, mel-melan dan lain sebagainya, ya. Terus juga biaya produksi. Nah, ini biaya produksi ini kalau untuk yang giling, ya, biaya untuk beli solar kalau yang menggunakan mesin diesel, ya, atau biaya untuk listrik jika menggunakan penggeraknya itu pakai dinamo. Nah, selanjutnya juga, ya, itu adalah biaya alat tulis, ya. Biaya alat tulis, misalkan sahabatku membeli spidol, pena, kalkulator, kertas untuk nota dan lain sebagainya, itu masukkan di biaya alat tulis. Nah, selanjutnya juga ada lagi nanti biaya promosi. Nah, biaya promosi ini walaupun kita usahanya kecil, ya, itu tetap ada biaya promosinya. Sebagai contoh, misalkan kita mau melobi di satu tempat, atau kita mau berkunjung ke lapak orang atau ke pengepul kecil, ya, itu kan kita mengeluarkan biaya, baik itu untuk makan, untuk bensinnya dan lain sebagainya, itu masuk ke biaya promosi. Nah, juga biaya yang paling penting, ya, yaitu biaya penyusutan. Tapi biaya penyusutan di sini adalah biaya penyusutan untuk aset, ya. Nah, nanti untuk biaya-biaya, ya, ini hanya sebagai uraian contoh aja. Nanti ada biaya-biayanya, nanti sahabatku semua yang lebih mengetahui kira-kira dalam 1 bulan itu mengeluarkan biaya apa aja, ya.
Di situ nanti sahabatku semua harus total semua, harus tercatat biar sahabatku tahu total biayanya. Nah, untuk biaya penyusutan ini ya, biaya penyusutan aset, misalkan ini sahabatku untuk memulai usaha itu sahabatku bermodalkan satu buah atau satu unit pick up misalkan. Terus modal lagi satu unit timbangan. Nah, ini nanti di total ya sahabatku, di total. Jadi modal untuk beli pick up sama timbangan dan lain sebagainya itu berapa ya. Misalkan di totalnya itu misalkan 50 juta misalkan. Modal 50 juta ini kalau untuk barang bergerak ya sahabatku itu disusutnya selama 5 tahun. Jadi maksudnya seperti ini, 50 juta ini ditambah dengan penambahan harga nantinya ya, di saat kita akan membeli di 5 tahun kemudian ya, atau kalau bahasa ininya inflasi ya, itu 10% misalkan 1 tahun. Jadi kalau 5 tahun berarti 50% ya. 50 juta ini ditambah 50% ya, ditambah 50% ya, itu kurang lebihnya sekitar 75 juta. Nah, ini dibagi ya. Ini kan 75 juta untuk 5 tahun ya, penyusutan aset untuk 5 tahun dibagi, kalau 5 tahun itu 60 bulan dibagi 60 ya. Itu hasilnya nanti sekitar 1.250.000 ya. Kalau untuk penyusutan yang barang bergerak ini sekali lagi 5 tahun ya sahabatku. Terus nanti penyusutan yang bangunan, tanah dan bangunan ya, plus bangunan. Nah, kalau untuk tanah dan bangunan ini ya, itu sebaiknya disusutnya itu 10 tahun ya sahabatku. Walaupun sahabatku itu mempunyai tanah dan bangunan itu milik sendiri ya, tapi itu sebaiknya disusut. Karena apa? Dalam jangka 10 tahun bangunan itu jelas membutuhkan renovasi dan lain sebagainya. Dan juga perhitungannya seperti ini, seandainya sahabatku semua tidak usaha ya, toh tanah dan bangunan itu bisa disewakan atau dikontrakkan ke orang lain. Jadi walaupun punya sendiri tetap harus dihitung ya. Misalkan untuk tanah dan bangunan seandainya kita kontrakkan ya, itu selama 1 tahun itu 10 juta, berarti 10 tahun itu adalah 100. Nah, itu pun harus ditambah nilai nanti, pertambahan nilainya ya, selama di 10 tahun kemudian ya. Kalau 10% per tahun berarti itu 100% ya untuk 10 tahun. 10 tahun itu sama dengan 100% nambahnya. Jadi kalau nilai tadi ya, nilai tanah dan bangunan itu 100 juta ditambah 100% itu sama dengan sekitar 200 juta ya. Nah, 200 juta ini adalah 10 tahun. 10 tahun berarti sama juga 120 bulan. Berarti dibagi 120 bulan. Itu hasilnya kalau nggak salah sekitar plus minusnya sekitar 1.700.000 rupiah. Penyusutan ini sangat penting sekali ya sahabatku. Kenapa? Kalau sudah kita susut setiap bulan, misalkan kita beli mobil segala macam, termasuk timbangan itu kita susut setiap bulan sebesar 1.250.000, nantinya di 5 tahun kemudian kalau mobil itu memang masih ada ya, masih ada, itu sudah merupakan keuntungan. Nah, kita bisa membeli mobil lagi dengan uang yang sudah kita sisihkan setiap bulan ya, penyusutan ini. Ya. Kalau toh memang mobil itu sudah hancur harus dijual timbang kilo, itu juga sudah merupakan keuntungan kita karena mobil itu sudah tergantikan dengan
biaya yang kita susut setiap bulan sebesar 1.250.000, termasuk juga bangunan. Bangunan nantinya kalau kita susut setiap tahun ini setiap bulan ini seperti hitungan tadi ada 1.700.000 ya, maka nanti setelah 10 tahun kemudian walaupun bangunan itu misalkan perlu renovasi dan lain sebagainya, otomatis kita tidak akan mengganggu keuangan daripada usaha kita karena uangnya sudah disisihkan dalam bentuk biaya penyusutan ya. Jadi biaya-biaya yang dimaksud tadi adalah seperti ini. Nanti sahabatku lebih tahu, ini mungkin ada yang kurang ya, nanti sahabatku bisa dianu lagi ya. Oh saya harus beli ini beli itu, nah itu masukkan di biaya per bulan. Jadi nanti totalnya berapa biaya per bulannya ya. Nah untuk seperti itu ya, sahabatku bisa memanjakan karyawannya ataupun menggaji karyawan besar ya, itu nanti bisa dengan catatan saya bisa gaji kamu misalkan 1 bulan 5 juta lah gampangannya kan. Nah, tapi ingat keuntungan kotor kita ya, untung kotor di sini ya, itu harus 2 kali lipat dari semua biaya yang kita keluarkan ya. Kalau memang ini bisa dilaksanakan, ini otomatis usaha sahabatku semua akan bisa berkembang dan tergolong usaha yang sehat. Tapi seandainya hasilnya ini di bawah ya, di bawah angka 2, ini termasuk usaha sahabat semua itu walaupun jalan tapi itu kurang sehat atau sakit ya sahabatku. Jadi ini minimal 2, syukur kalau memang bisa lebih. Nah seandainya misalkan cuma 1 ya, untung kotor terus total biaya 1, misalkan di sini biayanya total biaya misalkan 1 juta. Nah, sementara ya hasil untung kotornya itu juga 1 juta. Nah, ini otomatis hasil kita itu sudah habis untuk nutupi biaya ya. Nah, terus untuk pemilik usahanya itu nggak akan dapat hasil. Terus juga untuk mengembangkan usaha itu tidak bisa dilakukan karena nggak ada sisanya ya. Terus kalau 1,5 misalkan biayanya 1 juta, terus keuntungannya ini 1,5, 1.500.000 misalkan di sini. Itu sama aja di sini bukan 2 lagi, tapi sudah 1,5. Itu pun tidak akan jalan karena nanti ada sisanya yang 500 ini itu harus dibagi ya untuk mengembangkan usaha dan juga untuk keuntungan pemilik usaha tersebut ya. Sekian pembahasan dari saya, mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat bagi kemajuan usaha sahabat semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang bisa saya bantu ya, sahabat semua mungkin agak bingung atau ada kesulitan, sahabatku semua bisa tanyakan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan tanggapi dan saya akan menjawab semua pertanyaan sahabatku semua. Jadi intinya di sini kita sama-sama belajar ya supaya usaha sahabatku semua bisa semakin sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.